Waktu zaman kolonialisme, umur 12 tahun perempuan udah dinikahkan, tidak disekolahkan, hanya belajar masak, nari, ngaji, tapi perempuan tidak mendapat privilege pendidikan sebagaimana laki-laki mendapatkan. Kalau di ibu kota seringnya kita dengar perempuan tuh sama perempuan lain sering iri, banding-bandingin ada yang lebih sukses terus nanti kita iri. Perempuan dibatasi dengan adat dan budaya juga. Ada yang namanya ideology of ibuism state, di mana perempuan perannya sebagai istri, sebagai ibu-ibu PKK, sebagai dharma wanita. Cebok itu nggak melulu hiburan, itu juga alat untuk refleksi, introspeksi. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya RS Sutanto di Lenteras Talk. Nah, kali ini saya berada di Blooks. Blooks itu sebuah toko buku eklektik ya. Jadi koleksinya di sini sangat bervariasi dan terkurasi dengan baik gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nyari buku soal seni, budaya, musik, bahkan ada vinil-vinil, teman-teman bisa datang ke Blooks ini yang ada di Blok S Jakarta Selatan. Dan jangan lupa follow IG-nya di @blooks.store ya. Nah, bersama saya sudah ada dua perempuan cantik berkebaya putih mewakili dari komunitas perempuan baca. Saya izin untuk mengenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Natali Indri. Hai. Mbak Natali Indri ini adalah host podcast Baca Bareng Indri di Inspigo, pembawa acara, VO Talent, dan mentor di kelas penyiar Indonesia. Halo teman-teman. Halo Mbak Indri. Sora sore. Sobat Lentera, sobat hore. Yang kedua ada Mbak Nadia Hastarini. Halo Sora sore. Mbak Nadia ini adalah seorang konselor hukum ya, yang juga aktif dalam dunia literasi, juga terlibat dalam aktivitas seni budaya gitu ya, dan beberapa kali itu terlibat juga dalam diskusi di Cak Nurian Urban Sufism. Dan Mbak Natali Indri dan Mbak Nadia ini adalah oknum di balik komunitas perempuan baca gitu. Guilty as charged. Ya. Nah, langsung aja saya mau tanya-tanya, kenapa namanya perempuan baca? Apa yang istimewa dari perempuan dan literasi sehingga komunitas ini spesifik gitu ya, langsung menyasar kepada perempuan? Oke, Mas Toto, thank you. Yeah. Jadi ini sebenarnya jawabannya ada kaitannya sama histori komunitas ini sendiri. Mungkin kita bisa flashback ya, 8 tahun lalu. Jadi sebenarnya saya tuh bergabung dalam sebuah komunitas induk namanya Urban Women Community. Itu waktu saya lagi siaran radio, udah lama banget ya. Radionya perempuan, jadi saya cari komunitas perempuan. Ketemulah si komunitas yang namanya Urban Women ini. Terus tahun saya gabung, akhirnya saya mengusulkan kenapa nggak dibikin book club aja, coba bikin yuk gitu. Sub dari komunitas itu. Terus akhirnya kita bikin, jalan terus sampai pandemi. Nah, pada saat pandemi itu tim dari induk komunitasnya UW itu, Urban Women itu melakukan evaluasi dan akhirnya mereka memutuskan untuk kayaknya kita perlu kurangin SDM. Jadi nggak ada lagi nih yang akan ngurusin book clubnya. Oke. Kita mau apain nih book clubnya, ditutup aja kali ya. Terus saya sendiri bilang, aduh sayang banget ditutup. Ini kan udah ada membernya, tinggal jalanin aja. Ya udah saya aja yang jalanin gitu. Tapi konsekuensinya adalah kita nggak bisa lagi menggunakan nama Urban Woman sebagai induk komunitasnya gitu. Kemudian saya tanyalah sama senior member. Nih senior member saya juga Masih banyak yang lebih senior perempuan baca. Iya, lebih banyak ya. Jadi ada Budi Nana, ya, ada Lina, ada Wirda dan Quick Wantin gitu. Saya tanya kira-kira kalau kita bikin namanya lebih Indonesia gitu ya, supaya bisa merangkul semua teman-teman perempuan yang ada di Indonesia gimana, nggak masalah. Terus kita diskusi, lahirlah nama Perempuan Baca gitu. Dan kalau kenapa perempuan, satu why not gitu ya. Terus dua, sudah ada induk komunitas terdahulunya memang lebih banyak ngomongin tentang perempuan, lebih sering berdiskusi sama perempuan-perempuan dan mostly member kami adalah women gitu. Dan kemudian ya saya pribadi juga sebagai perempuan, saya ibu dari 2 orang anak, saya ngelihat ada potensi yang besar sekali kalau semua perempuan tuh ngumpul kayak ini ya Mbak, kayak quotes-nya kalau perempuan tuh ngumpul kan dan kita bekerja sama gitu, when women support each other gitu, incredible things happen kan gitu. Jadi ya kenapa enggak perempuan-perempuan ini berkumpul setiap bulan untuk ngobrolin gak hanya tentang buku tapi juga kehidupannya secara general. Oh, jadi tadi induknya Urban Woman. Betul, gitu ya. Community. Makanya namanya ke komunitas perempuan kemudian gitu ya. Itu dibentuknya kapan, Mbak? 8 tahun?
berarti tadi? Iya, udah lebih lama dari book clubnya sendiri. Mungkin 9 tahun yang lalu ya. Oke. Gitu. Tapi kita sendiri sekarang nggak tahu apakah si Urban Woman ini masih bikin activity atau enggak. Tapi dia adalah induk dari komunitas ini sebetulnya sebelumnya. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin statistik pembaca gitu ya, yang Mbak Indri dan Mbak Nadia ketahui, kira-kira bukankah secara kasat mata yang kelihatan gitu, justru perempuan adalah pembaca terbanyak ketimbang laki-laki? Atau gimana? Kalau ngelihat datanya Perpusnas bikin tingkat kegemaran membaca tahun 2023 kan sebetulnya Indonesia ini masuk kategori sedang. Jadi poinnya tuh kemarin aku coba kulik tuh 66,67 dan ini tuh naik dari tahun sebelumnya tahun 2022, which is good lah ya gitu. Ini lumayan, dan kita harus tingkatin lagi. Nah, tapi belum ada spesifik memisahkan mana nih pembaca perempuan dan pembaca laki-laki. Tapi kalau kita mengarah pada survei-survei yang ada di luar secara global, tuh kemarin aku nemu surveinya tahun 2019 tuh ada surveinya, tapi respondennya hanya 945. Itu dari situ ada data yang menunjukkan bahwa pembaca perempuan tuh memang 56%. Jadi lebih banyak dari pembaca laki-laki. Nah, kita nggak tahu apakah itu bisa diaplikasikan juga termasuk Indonesia gitu ya. Tapi kalau data dari Perpusnas sendiri, kayaknya datanya masih bicara segeneral itu ya. Nah, makanya saya nggak terlalu bisa ngulik datanya kalau Mas Tanto nanyanya secara analitik data. Oke. Kalau misalnya soal tadi kan belum bisa ketahuan soal statistik, dan tapi ada nih survei yang sudah menunjukkan bahwa pembaca perempuan lebih banyak ketimbang pembaca laki-laki. Tapi lagi-lagi nih, bagi saya kan hambatan besarnya justru terjadi di perempuan tuh. Soal aktivitas aja gitu ya. Kalau misalnya kita pukul rata gitu ya, ketimbang laki-laki, nih perempuan lebih banyak distraksinya. Apalagi ibu rumah tangga dan lain-lain gitu ya. Kira-kira tuh tantangan dan hambatan yang dialami perempuan terkait dengan kegemaran membacanya tuh apa? Jadi thank you loh Sora Sore dan pemirsa. Pertanyaannya bagus, maksudnya gini. Memang tidak dipungkiri bahwa tantangan perempuan yang konon multitasking ya, apalagi kalau perempuan pekerja, udah dia mesti urus rumah, domesticated, kemudian dia harus keluar, dia juga menjemput rezeki gitu, dan yang lain-lain gitu. Tentunya tenaga dan waktu ya kan, itu udah common, bukan komplain tapi common curhat di antara sama perempuan gitu. Kalau kita ngobrol-ngobrol, aduh belum nih baca ini karena belum ada waktunya, nih masih TBR-nya banyak gini-gini. Tapi kembali lagi ke sejarah perempuan dan literasi di Indonesia itu, memang kan waktu zaman kolonialisme ya, kita mulai ambil aja gitu sebagai salah satu contoh. Umur 12 tahun perempuan udah dinikahkan. Ya kan? Tidak disekolahkan gitu kan, hanya belajar masak, belajar nari, belajar ngaji, tapi perempuan tidak mendapat privilege pendidikan sebagaimana laki-laki mendapatkan gitu kan. Itu dari zaman kolonialisme, makanya kan ada surat menyurat Kartini, curhat-curhatan sama sahabatnya, yang akhirnya umur 25 aja dia udah melahirkan, 26 udah meninggal sangat muda. Ya kan, 25 hamil, 26 melahirkan karena meninggal karena melahirkan. Warisan yang dia tinggalkan itu adalah surat menyuratnya, dan itu salah satu bentuk literasi dari perempuan gitu. Kemudian selain Kartini itu ada lagi, sebenarnya banyak sih contoh-contoh perempuan dibatasi dengan adat dan budaya juga sebenarnya. Jadi dari zaman kolonialisme, dari zaman feodalisme gitu kan. Terus kita meningkat lagi ke zaman Orde Baru gitu misalnya gitu ya. Ada yang namanya ideology of Ibuism state gitu, di mana perempuan itu dibentuk atau dijinakan dalam tanda kutip. Lewat PKK, oknum gitu. Tadi oknum, sekarang dijinakan gitu kan. bahkan Mbak, sebutan wanita aja itu kan kalau nggak salah ya, yang saya ketahui itu udah berasal dari bahasa Jawa. Wani ditoto, wani ditata, berani diatur. Betul. Artinya perempuan tuh lu nggak boleh ngelawan. Betul. Lu tuh di rumah aja. Betul. Nggak boleh marah-marah gitu. Betul. Ya. Makanya ada kemudian sebutan baru, yaitu perempuan yang lebih powerful gitu. Iya, karena perempuan itu perempuan gitu. Jadi puan-puan ini
identik dengan perjuangan, dengan revolusi gitu. Memang perempuan-perempuan revolusioner dengan gerakan-gerakan gitu. Kembali lagi ke budaya, kemudian keadaan sosial di masyarakat yang membentuk perempuan dijinakan itu kan kayak state ideology of ibuism gitu, di mana perempuan perannya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ibu-ibu PKK, sebagai dharma wanita, kemudian akhirnya menjadi tren arisan gitu kan. Itu lagi. Jadi peran-peran perempuan itu sebenarnya dibentuk oleh society kalau penglihatan aku ya, entah dari zaman kolonialisme, entah dari zaman Orde Baru, entah dari zaman post reformasi itu sudah mulai ada perubahan. Banyak perempuan-perempuan penulis kayak misalnya generasi sastrawangi ini Ayu Utami, Laksmi Pamuncak, Intan kesini lagi ya, itu udah mulai menyuarakan perjuangan terhadap opresi yang dirasakan oleh perempuan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya halangannya dan challenge-nya apa untuk perempuan membaca, karena ya balik lagi ke sejarah yang panjang tadi itu. Jadi kita tidak bisa melihat hanya saat ini aja, tapi untuk memahami kita harus lagi kembali ke perjalanannya apa sih perempuan Indonesia itu sampai kok kayaknya walaupun sekarang 56% ya Andri, untuk membaca itu kayaknya effort khusus atau effort spesial gitu. Jadi sekat-sekat itu yang harus direvisit, ditinjau lagi, sebelah mana sih yang salah dulu nih gitu. Apa perempuan di dapur aja sebagai gundik zaman kolonialisme hanya untuk melahirkan anak seorang Indo gitu kan. Sebenarnya kan itu kan yang dulu kita di ompeni gitu istilahnya gitu. Apa nggak bisa lebih berkembang dari itu gitu. Kayak Selasih, kayak Rukiah itu kan penulis-penulis perempuan yang quote unquote berani pada zamannya gitu. Terus kemudian kesini ada Mbak Leila gitu, ada Oki Rusmini gitu kan, yang tarian bumi, dia mengupas adat istiadat Bali yang amat sangat merendahkan derajat perempuan. Itu kan sebenarnya dari adat, dari budaya. Jadi memang ada budaya yang perlu dipertahankan, tapi ada juga budaya yang perlu ditinjau ulang gitu. Gitu sih menurut aku. Nah, itu kan tadi tantangannya tuh. Sekarang kalau ditarik bagaimana perempuan membaca merespon tantangan atau hambatan itu, apa yang sejauh ini sudah diupayakan sama perempuan membaca agar teman-teman yang ada di perempuan baca itu, yang sudah ada di perempuan baca itu juga bisa meminimalisasi seenggaknya tantangan-tantangan itu gitu. Kita tuh seneng banget di perempuan baca ini karena age gap-nya tuh gede banget. Bervariatif gitu. Bervariatif ya, dari 30 sampai 50 lebih itu bahkan ada gitu. Jadi ketika kami ngumpul, kami sekali lagi nggak ngobrolin hanya buku yang sedang kami baca saat ini, this is good, this is not good, this is nggak kurang bagus gitu ratingnya enggak. Tapi kita lebih banyak ngobrolin tentang life experience ya. Jadi kita mengalami apa dalam kehidupan ini, dan karena rentang usia tadi yang bervariatif tadi, juga kayak Mbak Nadia, ada teman kami Lina, ada Lala, ada lain-lain, itu mereka udah lebih senior lagi. Jadi mereka bisa menggabungkan antara sejarah di masa lalu, ini yang seru ya Mbak Nat, gitu. Sejarah di masa lalu untuk kita obrolin jadi sesuatu yang edukatif di masa sekarang, dan bahkan kita bisa menjangkau teman-teman member yang juga usianya jadi jauh lebih muda gitu. Jadi diskusi kami jadinya lebih bervariasi. Terus kita bisa masuk dari situ tuh. Kemudian kan ini kan jadi menarik ya. Kayaknya seru tuh, itu bisa dapat info itu atau knowledge itu dari mana. Nanti kita juga akan sharing di situ referensi buku-buku yang bisa kami baca, dan lebih dari sekedar referensi buku, tapi kami membicarakan soal sejarahnya kayak tadi Mbak Nadia bisa tambahin. Ada mau tambahin Mbak Nadia? Yang bisa atau yang selama ini impactful gitu ya, setidak-tidaknya ada rasa keingintahuan yang lebih besar berkembang dari bacaan, dari diskusi. Ada rasa ingin tahu, yang pengen tahu lebih dalam. Terus kalau kita kasih referensi kan, kalau misalnya memang orang yang mau tahu tapi nggak ada referensi atau apa, kan kadang-kadang orang suka udah keburu skeptis duluan, udahlah gue berhenti di sini aja deh gitu. Tapi alhamdulillah selama ini kita banyak lihat bola salju bergulir gitu, dan harapannya sih akan begitu terus, dan akhirnya
akhirnya jadi malah bertukar insight, bertukar informasi, dan akhirnya tidak hanya melulu kita berdiskusi tentang narasi suatu buku, atau seperti tadi Indri bilang ini kurang selera atau ini selera, tapi lebih ke kenapa ya produknya waktu zaman tahun itu produknya begini gitu. Itu kan gitu kan. Zaman kolonialisme kenapa ya produk tulisannya seperti ini. Waktu zaman Orla kenapa ya produk tulisannya seperti ini. Kenapa ya ini? Kenapa ya kok banyak yang nggak ada di sejarah, banyak karya yang dibakar, banyak karya naskah yang diambil terus nggak tahu kemana. Kenapa ya? Itu kan jadi akhirnya mereka memicu ya, men-trigger gitu. Dan salah satu harapan dari Perempuan Baca adalah perempuan-perempuan muda juga aware akan sejarah-sejarah ini gitu, karena ini merupakan satu faktor yang penting ya menurut kami ya. Bukan hanya sekedar ketawa-ketawa baca buku terus oh ya ini bagus enggak, tapi akhirnya mengarah ke akar perempuan Indonesia itu sendiri. Siapa sih dia ini, mereka ini tuh siapa perempuan Indonesia ini gitu. Berarti boleh dibilang itu yang sangat membedakan komunitas perempuan baca dengan komunitas baca lain yang sekarang lagi menjamur di Jakarta setidaknya ya. Harapannya begitu. Jadi saya membayangkan itu ada forum mungkin melingkar gitu ya. Nggak cuma ngomongin buku tapi juga curhat mungkin soal hidupnya gitu ya. Soal struggle-nya jadi ibu rumah tangga lalu keinginan untuk membaca, atau misalnya yang masih jomblo gitu tapi nggak punya lagi punya life crisis gitu ya. Atau pengen tahu soal sejarah perempuan itu karena mungkin keterpaparan informasinya lebih banyak di situ ya. Maksudnya member perempuan baca pun lebih banyak punya pengetahuan ke situ, jadi yang pengen ikutan di situ jadi punya banyak manfaat dan ilmu gitu ya. Dan contoh kasus yang sangat real adalah ketika mereka membaca buku dan ternyata buku-bukunya itu sangat relevan dengan apa yang mereka rasakan dalam kehidupannya. Jadi tempo hari kita diskusi dengan Feby di sini, terus ada beberapa member dari Perempuan Baca membahas buku Bukan Perawan Maria gitu ya. Dan ternyata ada cita-cita yang they feel the same dengan tokoh-tokoh yang diceritakan oleh Feby, karena Feby pun menulis berdasarkan hal-hal yang dikenal dan familiar dengan Feby waktu masih dari remaja, dari muda, sehingga akhirnya itu dia satu produk pasti ada akibatnya dan adalah akibat dari satu sebab. Nah sebabnya itu kan yang mesti kita cari tahu juga kenapa gitu. Dan para member itu waktu itu bilang ke kita juga, iya gue merasakan tapi gue tidak menulis hal itu, tapi gue merasa terwakili setelah membaca buku itu. Jadi well, ternyata relate gitu ya. Baca buku itu nggak melulu hiburan, tapi juga alat untuk refleksi, introspeksi, kemudian macam-macam lah. Itu adalah banyak sekali fungsinya selain itu entertainment atau buku sebagai pembantu kerja otak kita, memori kita, tapi banyak juga secara psikis itu untuk reflektif, untuk kemudian kontemplasi gitu. Karena memang ada beberapa member yang memang belum married kan, dan mereka jadi terbuka wawasannya, ada pilihan untuk menikah atau tidak menikah misalnya dari sisi itu aja gitu ya. Tapi kemudian mereka ngelihat, jadi bisa ngelihat ada jendela yang lebih luas lagi gitu, dan itu harapannya yang kita bisa kasih terus menerus ya ke generasi muda. Kalau bisa menjangkau teman-teman di daerah-daerah senang banget. Iya senang banget, tapi kita juga karena masih terbatas di sini geografis gitu. ya, secara geografis juga mungkin kita juga masih di Jakarta. Masih di sini. Tapi mungkin kalau kita bikin online gitu ya, hopefully bisa menjangkau teman-teman seru ya mungkin ya. Yang ada di daerah kecil gitu, sekali ketemu dengan mereka bagaimana pendapatnya gitu. Dan terutama dari daerah pelosok yang remote gitu ya, yang secara teknologi dan infrastruktur juga supportnya juga belum maksimal. Kita juga bingung gimana cara menjangkaunya. Kalau kota-kota besar mungkin bisa lewat digital platform ya. Tapi kalau yang infrastrukturnya di daerah-daerah tertentu belum 100%, mereka gimana nasibnya di situ ya? Kadang-kadang suka mereka baca apa ya? Serba terbatas gitu. ya. Buku-buku juga aksesnya juga sulit. Oke. Nah ini saya mau melempar opini dulu. Jadi sebetulnya tuh pandangan saya soal perempuan selama ini, ini pandangan pribadi saya ketika saya refleks ke teman-teman saya yang perempuan atau bahkan di rumah tangga, di ibu sendiri gitu ya. Saya ngeliat betapa
luar biasanya seorang ibu gitu ya. Bahkan dalam Islam misalnya dia disebut 3 kali secara tingkatan ketimbang bapak gitu ya. Itu menunjukkan bahwa ibu ini luar biasa besar perannya gitu ya, dan luar biasa besar tugasnya gitu. Dan tadi disebut sama Mbak Nadia juga misalnya so-called multitasking tadi gitu ya, apalagi ibu rumah tangga dan kegemaran membaca gitu. Nah sebetulnya hari ini tuh gimana perempuan memandang dirinya sendiri, atau apakah dia masih banyak terdapat insekuritas di dalam dirinya, ketidakamanan gitu ya ketika bersosiety di masyarakat gitu, atau belum lagi nanti bagaimana masyarakat menilai dia begitu ya. Nah, apakah sama juga nih penilaiannya kayak saya gitu, bahwa perempuan juga kita berdaya kok gitu. Makanya kan itu kemudian yang mungkin melatari juga banyak aktivitas pemberdayaan perempuan tuh ya, woman empowerment gitu. Nah, apakah itu jadi sebuah tanda bahwa sejauh ini memang aktivitas yang dilakukan tuh masih belum cukup dan belum memadai gitu, sehingga perempuan masih perlu dibantu kayak gitu. Pertanyaannya bagus lagi nih. Itu sebenarnya kalau pengamatan dan perjalanan aku sendiri yang mengamati perjalanan dunia perbukuan atau ekosistem perbukuan di ruang perempuan, itu sebenarnya kalau dulu ya, zaman dulu kita itu sebenarnya tergantung lingkungan sih kalau aku bilang. Kalau lingkungannya kita itu saling support dan memperdayakan satu sama lain gitu ya, dengan segala macam daya upaya yang dimiliki, I don't think there will be an issue. Tapi kan ada juga selain lingkungan, ada lingkungan-lingkungan yang lebih besar lagi gitu, yang itu justru yang eksternal yang mungkin di luar rumah, social pressure atau peer pressure gitu, yang kita harus dongkraknya untuk keluar dari situ gitu. Gitu, paham nggak maksudnya? Jadi menurut aku sih balik lagi ke lingkungan dan ke society. Dia mau keluar nggak dari lingkungan itu? Dia mau keluar nggak dari dogma society itu gitu. Yang bahaya itu kan sebenarnya dogma-dogma yang dibikin oleh society itu sendiri. Berarti bisa dibilang nggak cukup di individunya aja, tapi society-nya juga gitu. Maksudnya educate your society. Iya, educate your society, manage your society gitu. Jadi bukan kita memanage diri kita sendiri juga, tapi kita juga harus berupaya untuk memberi pemahaman dan memberi pengertian setidak-tidaknya di lingkungan kita, di lingkungan kecil kita dulu, kemudian mungkin akan membesar. Ya sebenarnya pekerjaan gotong royong sih. Sama-sama ya. Iya, aku nambahin aja ya Mas Tanto. Ini tuh kemarin soal ini tuh aku udah coba ngobrol sama salah satu member kami namanya Lina ya Mbak. Itu dia kerja untuk Institut Kapal Perempuan yang memberikan pelatihan alternatif untuk perempuan-perempuan di berbagai daerah di Indonesia gitu. Jadi kalau kita kita kolaborasikan dengan datanya, sampai saat ini dia masih melakukan pendampingan bersama dengan timnya ke berbagai kota di daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Morotai, di Serang Banten dan lain-lain. Kalau kita bandingkan kondisi perempuan saat ini di ibu kota ini memang well known ya, informasi juga udah banjir lah gitu ya, karena kita kan dapat akses secara geografis itu lebih bagus gitu. Dan dibandingkan dengan mereka yang ada di daerah-daerah terpencil masih sangat kurang, itu satu. Tapi kalau kita lihat secara culture, tadi Mbak Nadia bilang ini juga masih menggerogoti dari dalam gitu Mas Tanto, karena teman-teman yang ada di ibu kota juga masih merasa tidak cukup dengan dirinya sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai perempuan sendiri secara utuh, sebagai anak, karena memang kita dari dulu udah ditanamkan dogma-dogma ini bahwa kita adalah perempuan yang kemudian ya tetap aja satu perempuan baik-baik itu yang seperti apa, yang soleh gitu ya kan, soleha yang seperti apa gitu, yang menurut pada keputusan yang dibuat oleh laki-laki misalnya seperti itu lagi-lagi gitu. Jadi intinya adalah bahwa society tadi yang dibilang sama Mbak Nadia ini juga masih sangat mempengaruhi. Terus Lina juga, saya mengutip Lina kembali, Lina juga masih melihat teman-teman yang ada di daerah pinggiran atau daerah kecil gitu masih dididik bahwa mereka harus dididik menjadi wanita yang baik gitu sampai umur atau sekolah SMA, kemudian setelah itu apa ya, menikah, melayani suaminya gitu. Dan ada juga yang mengatakan dalam survei itu bahwa saya ibu dari 4 orang anak, yang saya tidak bekerja, saya bekerjanya adalah yang ngurusin anak-anak, ngurusin keluarga, ngurusin suami, dan itu sudah cukup dan dianggap sebagai nasibnya memang seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang kita bisa lakukan ya kembali lagi ya, kalau kita gotong royong tadi ya, balik lagi. Makanya saya percaya sekali dengan
ungkapan bahwa kita saling mendukung antara sesama perempuan itu kalau bisa digalakan lagi dalam sebuah komunitas yang lebih besar lagi, dalam sebuah gerakan yang memang tulus untuk ingin membantu, saling membantu sesamanya, akan menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Tidak hanya mengubah individunya. Kadang-kadang individu tuh pengen keluar dari kotak ya, tapi society-nya nggak memungkinkan itu untuk terjadi kan. Pressure yang tadi kita sebut tadi gitu. Ada pressure yang eksternal gitu, walaupun dia mau tapi ya seperti apa ya, kayak dibikin stuck atau apa, tembok-tembok sekat-sekat atau apa yang itu udah kalau udah tertanam secara beberapa generasi kan susah juga ya dobraknya gitu. Jadi bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya untuk berinovasi, terus change perspektif gitu, manage mindset itu adalah pekerjaan yang akan panjang, perjalanan yang akan panjang ya. Koreksi, bukan perjalanan yang akan panjang. Iya, dan bukan pekerjaan satu orang, makanya mudah-mudahan kehadiran kami di sini bisa membuka ruang-ruang diskusi baru, bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, gitu, bisa menjangkau. Kita udah mulai banyak kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain juga, komunitas budaya, komunitas seni, komunitas baca yang lain juga. Mungkin nanti ke depannya juga siapapun sebenarnya perempuan baca terbuka kok selama itu memang edukatif, informatif, suportif, kondusif gitu. Iya, ini belum lagi kita ngomongin kekerasan seksual terhadap perempuan misalnya. Tempo lalu saya hadir di sebuah forum gitu, dan dia sebagai guru BK kira-kira kayak gitu ya, dia mengadukan bahwa ada satu muridnya dia jadi korban kekerasan seksual oleh satu siswanya yang lain yang mana pacarnya juga di satu sekolah yang sama. Nah, problemnya dia adalah hubungan dengan guru-guru yang lain yang lebih tua. Nah, ini yang sulit tadi ngomongin society, ngomongin mungkin sekarang ke sistem sekolah gitu ya, di edukasi gitu, di lembaga pendidikan. Itu pun masih banyak kesulitan gitu di situ. Bagaimana ibu itu yang bertanya sampai sedih gitu ya. Bagaimana kan ya sulit gitu ya. Dia sendiri yang merasakan bagaimana anak muridnya jadi korban, tapi ketika itu didiskusikan oleh pihak sekolah, guru-gurunya kan mungkin beberapa yang sudah pada berumur dan nggak mau ribet mungkin ya soal hal-hal kayak gitu, atau bahkan mungkin ada yang menganggap bahwa itu bukan KS gitu. Iya kan. Nah, itu lagi-lagi ke tadi, jadi memang nggak cukup ya atau menutup mata gitu ya. Iya, kayak istilah ini loh, membesarkan satu anak tuh butuh sedesa gitu ya. Nah, ini itu kalau kita mau bikin sesuatu atau membuka perspektif-perspektif yang lebih, saya nggak bilang lebih modern, tapi lebih baik untuk perempuan di masa depan gitu ya, harus kerjasama sih, harus bareng-bareng, gotong royong. Terus literasi sekarang juga mulai sudah berani untuk mengangkat isu-isu itu ya, kayak misalnya kita belajar dari bukunya Dian Purnomo ya, yang mengenai kawin culik di Sumba, itu masih ada Bulan Hitam. Ya kan, maksudnya kita masih ada sampai sekarang loh. Iya, dan masih dan Dian itu udah ada peraturan atau undang-undangnya gitu ya. Iya, tapi Dian itu nulisnya kan juga baru-baru aja, setahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir gitu ya. Dan orang banyak yang tadinya nggak aware, akhirnya jadi aware karena membaca buku-buku seperti itu gitu, dan ternyata memang itu adalah based on true events gitu, walaupun dibuat novel gitu. Makanya dari buku itu memang kita bisa tahu banyak dalam, apalagi kalau kita mau ngulik, apalagi kalau kita mau kerjasama, kalau kita diskusi lagi, kita brainstorming lagi, kita undang penulisnya untuk interview, atau kita undang penulisnya untuk berbagi risetnya dia gitu kan. Terus kemudian macam-macam lah. Dan kenapa juga perempuan ya, Andri? Karena perempuan pegang peranan penting di dalam rumah. Sekolah pertama, sekolah tanpa ijazah, tapi sekolah sepanjang hidup itu. Dan anak-anak itu pasti mayoritas nyontoh ibunya, orang ibunya yang di rumah gitu. Bapaknya mayoritas dari pagi sampai malam di luar rumah. Intelijensinya juga menurun dari secara genetik saintifik iya, tapi habit-habit untuk baca buku, untuk disiplin, untuk apa, itu kan semua ibu itu memegang peranan penting sekali gitu. Dan harus dari contoh gitu. Contoh. Jadi ngeliat ibunya baca dulu aja gitu. Iya, mangkisi mangkidu kan. Iya.
Magisi Ya, Magidi. Magisi Magidi. Oke, kalau misalnya sekarang kita berangan-angan Mbak di masa depan di Indonesia ini gitu ya, Mbak melihat sehubungan dengan gerakan komunitas, misalnya bisa refleks juga ke komunitas perempuan baca atau komunitas atau aktivisme perempuan lain gitu ya di Indonesia, itu kira-kira apa yang ingin perempuan baca sendiri capai? Misalnya di masa depan gitu ngelihat bahwa oke, kita ingin mungkin nanti seenggaknya di society mengurangi lah tadi udah di-mention juga gitu ya. Ternyata kita udah oknum aktivis lagi. Itu sangar banget loh. Sangat. Ya, tapi ya Harapan itu tadi ya, harapan ya, selalu ada harapan buat kita semua. Aku tuh pengen sekali, kalau di ibu kota seringnya kita dengar perempuan tuh sama perempuan lain sering iri gitu ya. Ya kan, ada yang kalau perempuan banding-bandingin ada yang lebih sukses terus nanti kita iri. Itu saya gitu? Ya, itu di kalangan perempuan cukup populer. Tapi saya pengen menghapuskan itu sih ya. Jadi kita berkumpul dalam sebuah komunitas ini memang betul-betul ingin merangkul, sama-sama saling belajar, sama-sama saling meringankan, sama-sama saling mendukung untuk nggak hanya nggak hanya ngomongin saat ini, tapi bagaimana kita bisa berencana buat masa depan. Karena aku sendiri ibu, Mbak Nadia juga ibu, kita pengen menciptakan generasi atau membimbing generasi berikutnya jadi lebih baik, itu udah pasti. Lewat aktivitas yang kita lakukan saat ini di komunitas. Itu tadi ya, kemudian mengenalkan anak-anak sekarang pada sejarah-sejarah kita sebelumnya. Nih kamu nih, anakku umur 12, Mbak Nadia lebih gede lagi, 16-an. Dan mereka saat ini, saya pribadi juga pengen kasih tahu bahwa kamu tuh hadir di dunia ini dengan cerita Indonesia, perempuan Indonesia zaman-zaman dulu itu kamu juga harus pelajarin. Itu juga hal-hal yang kita bisa dapatkan dari komunitas-komunitas seperti ini. Mudah-mudahan sih hopefully ke depannya jadi lebih banyak ya, merangkul banyak orang, banyak perempuan supaya mereka bisa mengantarkan sisi-sisi lain ini kepada generasi berikutnya. Aduh, amin. Mungkin mirip-mirip juga sama Indri ya. Kita tidak bicara setahun 2 tahun ke depan, tapi kita bicara generasi anak cucu kita, dan kita belajar lagi dari sejarah kenapa sih perjalanannya kok begini ya gitu tentang literasi di Indonesia. Ternyata memang kalau kita nggak belajar sejarah kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu apa yang terjadi di masa lalu, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk masa depan. Jadi mungkin harapannya adalah perempuan baca sebagai salah satu dari mungkin banyak sekali oase-oase di Indonesia yang sifatnya mungkin lebih edukatif, lebih information sharing gitu. Harapannya perempuan baca tetap menjadi oase dan itu akan terus berjalan sampai karena kan kayak member kita ada yang udah punya cucu, kita membernya yang ini udah punya anak, nanti terus bergulir dan ya itu sih harapannya sih sebenarnya. Saya kalau aku pribadi simpel aja, menjadikan bagaimana society di generasi ke depan lebih baik, lebih kritis, lebih paham, dan jangan berhenti belajar, itu aja. Jangan cepet puas, jangan berhenti belajar gitu. Karena kan kayaknya kalau sekarang kan semuanya serba digital dan instan. Itu yang agak mengkhawatirkan sih kalau kita sebagai ibu ya. Loh, kok gini, kok beda banget sama kita dulu. Mungkin baca digital kayak di Lentera mungkin enggak ya. Nah, nanti kita harus juga baca lebih dalam kan. kita harus juga lebih banyak untuk mengenalkan digital platform yang bukan 10 minutes reading atau 15 minutes reading, tapi seperti Lentera ini gitu kan ya. Gitu. Distraksi media sosial itu Pendek-pendek itu, ya. Makanya kita coba untuk tanamkan lagi, mendalami lagi, baca lagi. Aku tuh lagi nyoba ini, Mbak Nat. Anakku tuh umur 12 tahun ya. Jadi di sekolahnya ada reading time, betul. Terus di rumah aku coba lagi dia baca 1 bab per hari. Nanti dia mengungkapkan lagi apa yang dia baca. Terus kita discuss gitu kan. Itu kan mesti dilatih lagi ya Mbak Nat, betul ya. Dan itu kita mesti contohin dia dengan kitanya membaca. Terus dianya juga ikut membaca narasi panjang dari sebuah buku. Terus jadi the whole point dari buku ini apa gitu. Itu dicoba untuk latih lagi. Kayak gitu sih mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan ya. Maksudnya literasi itu tidak hanya membaca menulis, iya, tapi dia memahami betul, mengungkapkan kembali, masuk ke dalamnya, memahami betul, mengungkapkan kembali, berbagi,
dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini lalu semisal sore-sore ini teman-teman semua atau pemirsa semua di sini kalau misalnya mau gabung ke Perempuan Baca, ada persyaratan khusus nggak? Aduh, nggak Ibu ada. Mengisi form Ibu Chief, harus terlibat dalam apa? Nggak ada. Pokoknya semuanya boleh bergabung. Kemarin tuh ada yang nanya juga, Mas Tanto dan Mbak Nadia. Iya. Cowok-cowok boleh gabung nggak sih? Ya boleh-boleh cowok. aja kalau mau Boleh diskusi. gabung atau Waktu enggak? itu di rumah Sapardi juga ada laki-laki. juga ada audiens laki-laki yang bergabung. Ya kami pikir sih nggak ada masalah ya dengan Karena itu. sorry to say, yang korban patriarki bukan cuma perempuan, Mbak. Laki-laki juga kena imbas. Iya ya, ada imbas-imbas. Toxic mechanism. Tapi iya loh, Iya. tapi kemarin pun ya kita juga launching, kita kolaboratif event ya, launching buku yang nulis juga laki-laki dan kebanyakan juga laki-laki yang datang. Jadi we're very open sebenarnya. Kita sudah melampaui lah hal-hal Membatasi seperti lah ya. itu, tidak Iya. membatasi. Kita sudah nggak di situ gitu. Iya. Jadi Kalau secara teknis mau gabung gimana, follow aja dulu Instagramnya. Nanti kita akan kasih tahu informasi soal kita ngumpulnya per bulan di mana dan kapan itu ya. Tidak memungkinkan untuk teman-teman yang ada di luar Indonesia. Nanti kita bisa bikinin event-event online gitu ya. Terus apalagi ya, collab-collab dengan berbagai pihak. Kita sih open sekali dari situ kalau memang bisa terus kita bekerja sama. Ada beberapa yang ada teman-teman yang mau gabung jadi membernya. I think Iya. that's going to be great. Oke, jadi teman-teman follow aja dulu ya di Instagramnya di @perempuanbaca. Betul. Karena Dan kalau- semua informasi di situ ya. iya, dan kalau ada yang baca buku terus menurut si pembaca ini harus di-share karena bagus banget, tag aja Perempuan Baca, pasti akan di-repost. Invite collaborate juga boleh. Invite collaborate juga boleh. Kita sih open aja Iya. Mas Santo. I don't feel like. Karena Mbak Indri juga punya apa namanya platform itu ya, baca bareng Indri di Inspigo gitu. Ya di Inspigo ini lebih ke non fiksi, lebih ke self development, ngikutin Inspigonya. Jadi kita emang agak sedikit berbeda kalau segmentasi ya, tapi ya semuanya bisa bergabung lah. Oke. Mbak Nadia juga punya program di Inspigo untuk meditasi. Oh iya, ruang meditasi, tapi itu beda lagi. Bukan ruang literasi, ruang meditasi. Oke. Nah, soal rencana ke depan dari Perempuan Baca, ada nggak project-project yang mungkin saat ini terbayang atau pengen deh nanti kita ngadain ini gitu? Dari aku open for any collaborations ya, Mbak Nat. Iya. Ada lagi nggak? Open for collaboration. Satu saat cita-citaku itu loh, apa namanya, waktu itu sempat ngobrol juga sama Feby, kita bikin festival literasi Iya, tapi kecil-kecilan. perempuan Iya, semua gitu. gitu. Kalau ada yang denger nih, siapa tahu ada yang gitu ya. punya ide-ide Iya. brilian. Iya, kita boleh gabungin tuh. Kayaknya seneng deh kalau ngelihat, karena apa ya, kalau ngeliat perempuan tuh pasti akan pengen ngumpul, pengen cerita gitu. Ada berbagai macam aktivitas yang bisa kita lakukan kalau ada festival literasi yang based on women stories gitu, seru ya. Dan perempuan tuh secara natural kalau dia merasakan kesenangan atau keindahan atau apa Iya. tuh dia pengen share. Itu Iya. tuh keibuannya dia tuh Iya, itu iya. di situ. Naluriah gitu ya? Iya. Naluriah tuh begitu. Ini tempat misalnya ini tempat ngopi enak banget deh. Pasti dia akan ngomong ke teman-temannya, ini tempat ngopi enak banget. Harapannya di buku juga begitu, di Iya. dunia literasi. Ini buku bagus banget dari hal-hal simple gitu. Lu baca ini deh, kemarin gue baca ini gini-gini. Perempuan tuh pasti gitu. Jadi kita ambil yang bagian situnya. Iya. Nah ini sudah ke pertanyaan terakhir nih. Tadi kan ini juga Mbak Nadia dan Mbak Indri kan juga beraktivitas juga di luar rumah dan mengurus juga hal-hal domestik, tapi juga jadi gerbong nih di komunitas pembaca dan membaca. Nah kira-kira ada nggak tips buat teman-teman buat sore-sore yang juga sama posisinya kayak Mbak Nadia dan Mbak Indri gitu, mereka suka baca, mereka juga di rumah harus mengurus anak dan lain-lain gitu ya. Nah ada nggak sih tipsnya gitu buat seenggaknya gemar membacanya itu nggak hilang gitu? Oke, iya, satu, ngumpul sama teman-teman yang suka baca dalam komunitas itu penting ya, Mbak. Oh lingkungan ya. Lingkungannya lagi-lagi, Lingkungan lagi, lingkungan. balik lagi ke situ. Jadi terus abis itu kalau aku pribadi ya, aku tuh selalu membaca buku sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya lagi pengen tahu apa gitu. Jadi tidak ada pemaksaan mau baca buku tertentu kan jadinya. Jadi kita jadi merasa enjoy, dan ketika kita udah menghabiskan buku itu, it will leads to another book gitu kan. Dan ada rekomendasi dari teman-teman. Jadi itu akan jadi circle yang nggak
terputus sih menurut aku. Itu yang penting banget. Silakan. Makanya ada komunitas-komunitas seperti Yes, ini. Jadi betul. ada narasi, ada referensi, ada ini jadi pengen tahu kan gitu. Terus kalau aku tuh I'm a great believer of siapa Juan Carlo kalau nggak salah yang bilang the book always finds you. Jadi nggak ada juga tuh aku seperti Indri, gue harus baca ini atau pengen ini. Enggak, the book will find you. Jadi buku itu beruh loh. Buku itu berjiwa gitu. Book has its own soul. Nanti kalau soulnya pembaca dan soulnya buku itu dan soulnya si penulis itu memang harus ketemu, akan ketemu dengan sendirinya. Jadi jangan kita mengira bahwa buku itu benda mati begitu aja. Karakter-karakter yang di situ hidup, kita bisa tahu karakternya si penulis seperti apa dari tulisan-tulisannya. Jadi everything in a book itu hidup gitu. Jadi treatlah buku itu sebagai benda hidup. Oke, kemudian closing statement mungkin pesan buat perempuan literasi ini secara umum aja gitu ya. Mungkin punya harapan secara pribadi gitu atau secara kolektif juga boleh. Karena ini Lentera dan Perempuan Baca, kita juga mau terima Iya. kasih loh ada Lentera itu ya. Itu adalah suatu breakthrough di dunia yang sekarang lumayan. Dan by the way, owner kita perempuan, Mbak. Owner kita Owner kita perempuan. yeay. Oh, kapan-kapan kita harus ngobrol Bahkan sama ngobrol. ownernya. Iya. Tapi dia kayaknya nggak di sini ya. Nggak di sini dia, nggak di Jakarta, Oh, nggak di oke. Indonesia. Iya. Apa kita Nanti kapan-kapan kapan-kapan ada ngobrol. rezekinya pasti kita akan ngobrol sama Pasti akan dipertemukan. Kenapanya itu sekarang aku jadi Iya. penasaran. Kenapa sih? Pasti punya pengalaman yang sama Iya, atau iya, apa atau iya, apa. iya. Jadi kalau aku sih mungkin lebih ke perempuan yang suka hobi baca, tapi balik lagi karena daily Kesibukannya. obligation, social obligation, gitu-gitu. Nggak apa-apa, jangan dipaksa karena secara fisik juga kita kan pasti ada lelahnya, Iya. baca juga nggak konsen, nggak bisa fully present di situ. Cari waktu-waktu yang memang kalau aku bilangnya waktu meditatif. Karena baca itu adalah pengalaman meditatif Setuju, juga. Iya. setuju. Itu mungkin kalau aku pribadi pagi hari sebelum aktivitas, WA belum ting tong, email belum masuk, belum apa gitu, setengah jam, 45 menit gitu. Mungkin ada yang meditatif time-nya pukul sore-sore, ada yang meditatif time-nya sebelum tidur. Nggak apa-apa, bilang sih bukan kuantitas tapi kualitasnya. Iya. Itu aja sih dari aku. Melengkapi aja kali ya. Tadi tuh bener banget ya. Jadi makanya aku selalu bilang Mbak Nat, buku tuh kalau udah ada di rak sebanyak apa gitu ya. Tapi kalau belum manggil, belum tadi aku cerita sama Stanto ya. Iya, Kita aku nggak pernah menargetkan harus setahun Iya. harus baca berapa buku karena it goes very natural gitu. Kalau kita lagi butuh buku itu akan datang sendiri ke kita gitu ya. Akan ketemu deh teman-teman sore-sore dengan momen itu dan itu yang akan membuat kita jadi stick jatuh cinta dengan membaca. Kan juga Mbak Nacho Syab juga bilang kalau udah ketemu satu buku akan ketemu dengan buku-buku lain dan jatuh cintalah terhadap membaca. Aktivitas itu tuh akan dimulai dengan falling in love dulu kali ya. Kita tuh lebih ke situ loh, Mas. kenal terus fall in love gitu. Yes. Jadi makanya kenapa buku itu sebenarnya benda hidup, Yeah. karena memang perjalanan kita dan buku itu seperti kita perjalanan kayak seperti ke manusia-manusia Yeah. lain di Yeah, sekitar yeah, kita yeah. karena karakternya semua kan itu kan manusia Hidup, yeah, di situ. Ada gitu. pengalamannya, ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Ada ups and downs-nya, Yeah. ada ketawanya, ada nangisnya, ada latar belakangnya lagi. Iya. So, temukan buku yang bisa membuat kamu jatuh cinta ya sore-sore. Oke, Yes. itu dia. Temukan buku yang bisa kalian jatuh Jatuh cinta. cinta. Gitu ya. Karena buku itu memanggil ya. Iya, akan memanggil. menemukan tuh jiwanya. Jiwa, Iya, jiwa tahu ketemu itu ya. jiwa. Iya. Nyanyi deh nanti. Jangan dong. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, Waktunya. Mas Lentera Lentera. Thank you so much. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga buat teman-teman tadi udah di-mention juga kalau mau gabung ke komunitas perempuan baca itu bisa di-follow dulu aja Instagramnya di @perempuanbaca. Nah, semua informasinya nanti bisa dapat di Instagram itu ya. Betul. Dan saya juga mau ingetin bahwa sora-sora semua juga bisa baca buku penulis perempuan banyak banget di Lentera Apps ya. Teman-teman bisa temuin aja buku-bukunya di Lentera Apps. Dan penulis perempuan kami juga banyak sekali Mbak. Mungkin kalau di persentase itu lebih banyak perempuan ya ketimbang laki-laki. keren. Dan sekali lagi saya juga mau terima kasih untuk Blooks
Ini toko buku eklektik ya, yang koleksinya terkurasi dengan baik. Teman-teman bisa datang ke Blooks di Blok S Jakarta Selatan. Oke, gitu aja ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di Lentera Talk berikutnya. Bye-bye. Bye.